Halo guys, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dalam kebahagiaan. Kali ini kita mau bahas tentang sejarah kelapa sawit Indonesia nih guys. Udah pada nggak sabar ya. Coba. Kelapa sawit, tanaman yang kini menjadi primadona di dunia perkebunan, ternyata telah dikenal dan dimanfaatkan manusia sejak zaman dahulu. Keren ya guys ya. Iya. Tanaman ini awalnya berasal dari wilayah tropis Afrika, namun kemudian menyebar ke seluruh Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sejarah kelapa sawit di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20. Pada saat itu, pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan bibit kelapa sawit dari Afrika Barat ke wilayah Hindia Belanda yang saat ini menjadi negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Bibit tersebut ditanam di Jambi, tepatnya di Pulau Sumatera pada tahun 1911, dan kemudian diperluas ke daerah-daerah lain di sekitar Jambi seperti Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan guys. Perkebunan kelapa sawit pertama di Indonesia ternyata didirikan oleh perusahaan Belanda loh guys. Perusahaan itu bernama NV Wilton Matschapt di Tanjung Pandan, Bangka pada tahun 1911. Kemudian perkebunan kelapa sawit lainnya didirikan oleh perusahaan-perusahaan Belanda dan Inggris, serta investor swasta dari Indonesia. Produksi minyak kelapa sawit Indonesia terus meningkat guys, dan pada tahun 1920-an Indonesia berhasil menjadi salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Wow, keren. Nah. Nah. Pada masa kemerdekaan Indonesia, industri kelapa sawit diambil alih oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta nasional mulai berinvestasi dalam sektor ini. Ini di era Presiden Soekarno guys. Kita biasa menyebut dengan nasionalisasi aset. Jadi perusahaan-perusahaan milik Belanda dan perusahaan-perusahaan milik asing itu kita tarik menjadi aset nasional. Kemudian pada tahun 1967, pemerintah Indonesia membentuk Badan Urusan Perkebunan Kelapa Sawit atau BUPKS untuk mengatur produksi dan pengembangan industri. Penanaman kelapa sawit yang masif baru dimulai pada tahun 1970-an loh guys, setelah adanya program transmigrasi dan pemberian insentif oleh pemerintah. Ini terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu presiden kedua, di mana ada program transmigrasi untuk mengurai kepadatan penduduk di Pulau Jawa guys. Sejak itu, Indonesia terus mengembangkan industri kelapa sawit dan menjadi produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia pada tahun 2006. Wow, mantap.
Namun, industri kelapa sawit dihadapkan pada tantangan terkait dampak lingkungan dan sosial, guys. Tantangan tersebut meliputi deforestasi, konflik lahan, dan kerusakan habitat. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Indonesia berupaya mengimplementasikan praktik-praktik produksi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, guys. Seperti sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO dan program-program sosial untuk masyarakat lokal, guys. Ini merupakan sebuah upaya dari pemerintah agar hadirnya kelapa sawit di Indonesia itu lebih banyak dampak positifnya. Pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan kelapa sawit berupaya mengimplementasikan praktik produksi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan program-program sosial untuk masyarakat lokal dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, guys. Banyak upaya dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan kelapa sawit secara berkelanjutan. Misalnya, dengan menggunakan teknologi pengolahan limbah yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk dan pestisida. Kini, kelapa sawit telah menjadi komoditas ekspor utama Indonesia dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian negara, guys. Nah, itulah tadi guys ya, sedikit sejarah kelapa sawit ada di Indonesia. Semoga saja kelapa sawit semakin memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Indonesia, guys. Sampai jumpa.